Saudara, saya ingin sedikit lanjutkan apa yang tadi Cirepka sudah sampaikan. Saudara, jalan dengan Tuhan memang tidak selalu indah. Saya pernah ngobrol dengan salah satu teman saya dan kita ngobrol bagaimana orang suka salah berpikir. Mereka berkata, oh jalan dengan Tuhan itu selalu seperti pelangi, selalu indah, selalu cerah, selalu luar biasa. Tapi pada kenyataannya, jalan dengan Tuhan itu selalu tentang sacrifice, tentang korban. Jalan dengan Tuhan tidak selalu ada di puncak, tapi jalan dengan Tuhan bisa saja ketika kita melewati lembah dalam kehidupan kita. Tapi pernahkah saudara mengerti bahwa ketika kita memutuskan untuk mengikuti Dia, ada jaminan Tuhan yang turun dalam kehidupan setiap kita. Sama seperti hari itu Lot mengikuti Abraham. Hari itu Lot bukan siapa-siapa, tapi Lot bisa menjadi orang yang sangat kaya raya. Apakah karena usaha Lot? Enggak, saudara. Karena siapa? Abraham. Hari itu Lot di Sodom dan Gomora harusnya dia mati. Harusnya dia dibinasakan. Tapi karena siapa dia tetap hidup? Karena Abraham. Karena yang Tuhan lihat bukan Lot. Yang Tuhan lihat adalah Abraham. Itulah kenapa ketika mereka memisahkan diri, Lot memisahkan diri, membuat akhirnya Lot semakin jatuh dan semakin jatuh. Dan sama dengan kita dengan Tuhan, ketika kita berjalan bersama dengan Dia, yang Bapa lihat bukan kita. Yang Bapa lihat adalah Yesus Kristus, anaknya. Dan Yesuslah yang akan menjadi jembatan antara kita dengan Bapa kita di surga. Dan di saat itulah jaminannya itu akan turun dalam kehidupan kita. Dan tapi saya sungguh berdoa jangan ada di antara kita yang akhirnya mengambil keputusan seperti Lot. Kita memilih jalan yang salah hanya karena kelihatannya sepertinya itu taman Tuhan. Tapi kenyataannya itu bukan. Apapun yang terjadi, sekalipun dapur perapian yang kita lihat, mari jalan bersama dengan Tuhan. Seperti Sadrah, Mesak dan Abednego, mereka masuk ke dapur perapian. Tapi yang seperti kita tahu, Tuhan pun ikut-ikut jalan bersama dengan mereka. Dan mereka keluar dari dapur perapian, tanpa sehelai rambut pun terbakar oleh api. Apa itu? Jaminan yang dari Tuhan. Dan hari ini saya ingin sedikit melanjutkan. Mari kita buka sama-sama Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya ambil terjemahan The Message. Dikatakan, true, God made everything beautiful in itself. Benar, Tuhan membuat segala sesuatu indah dengan sendirinya dan pada waktunya. Tetapi Dia meninggalkan kita dalam kegelapan. Jadi ini sengaja loh saudara, ini bukan gak sengaja. Dia sengaja meninggalkan kita dalam kegelapan. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan rencanakan. Apakah Dia datang atau pergi. Dan Alkitab berkata, saya telah memutuskan bahwa tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan daripada terus maju dan bersenang-senang. Dan mendapatkan yang terbaik dari kehidupan. Itu saja, makan, minum, dan manfaatkan pekerjaan Anda sebaik-baiknya. Dan Alkitab berkata, ini adalah pemberian dari Tuhan. Saya juga menyimpulkan bahwa apapun yang Tuhan lakukan, itulah yang akan terjadi selalu. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tuhan telah melakukannya dan hanya itu. Jadi kita akan berhenti mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan hanya menyembah dalam rasa gentar yang kudus. Apapun yang sudah ada itu, seperti itu adanya. Apapun yang akan terjadi, seperti itulah jadinya. Begitulah selalu dengan Tuhan. Saudara, ayat Alkitab berkata Tuhan sengaja meninggalkan kita di dalam kegelapan. Dan bukankah kita memang hidup dalam kegelapan? Kita tidak tahu langkah di depan apa yang akan terjadi. Kalau saya ambil yang kanan, apa yang akan terjadi. Kalau saya ambil kiri, apa yang akan terjadi. Kalau saya mundur, apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang bahkan tidak lagi bisa merasakan Tuhan. Ini Tuhan ada nggak sih? Atau Tuhan lagi pergi? Atau Tuhan lagi menjauh atau Tuhan ini dekat? Dan bukankah kita dalam perjalanan kita dengan Tuhan, kita pasti pernah melewati itu, saudara. Saya pun pernah. Saya kadang pernah merasa, Tuhan kau ini ada nggak sih? Kau ini bangga dengan aku? Atau kau ini lagi kecewa dengan aku? Saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu
bisa muncul. Tapi sekali lagi seperti yang Cirip katakan, Tuhan mau untuk kita jalan dengan dia. Tapi dengan kita berjalan dengan dia, Alkitab juga berkata dia memberi kita sebuah pemberian, yaitu menikmati jalan dengan Tuhan. Karena ada banyak orang jalan dengan Tuhan tapi tidak menikmati. Ketika kita tidak menikmati, ujungnya kita akan menjadi letih. Kita tidak menikmati, ujungnya kita akan menjadi marah. Lama-lama kita suam, lama-lama beku, dan tiba-tiba kita sudah terhilang dan menjauh dari Tuhan. Kemarin saya ketemu dengan Bevis dan Joshua ketika di Papua, saudara. Dan ketika kita di Papua, kita mulai sharing satu dengan yang lain. Dan Bevis lah yang biasanya mengingatkan saya dan Joshua akan hal ini. Dia selalu berkata, Jos, pekerjaan memang banyak. Tugas Tuhan memang sangat banyak sampai kita sibuk banget. Prosesnya semakin luar biasa. Tapi saya masih ingat malam itu Bevis berkata, tapi jangan lupa belajar menikmati setiap proses yang dari Tuhan. Saudara, sejujurnya hari itu saya kurang paham, saudara. Karena ketika di Papua yang saya rasakan cuma stres. Saudara. Ini bisa gak ya 2000? Ini bisa gak ya? Aduh, tendanya rubuh gak ya? Karena saya tahu strukturnya cuma begitu doang. Di bawahnya gak ada batu, gak ada apa-apa lagi. Tanahnya juga gak rata. Saya bilang, Tuhan ini gimana kalau tiba-tiba hujan angin? Rubuh gimana? Tapi malam itu Bevis ingatkan saya, belajar menikmati jalan dengan Tuhan. Dan ketika kemarin Tuhan kasih saya ayat ini, barulah saya mengerti bahwa menikmati jalan Tuhan itu adalah pemberian Allah buat setiap kita. Saudara, karena dalam jalannya kehidupan, kebahagiaan menikmati itu sebuah keputusan dan pilihan. Saudara. Bagaimana kita memilih untuk tak bahagia dalam berjalan dalam rencananya Tuhan, sekalipun berjalan dalam kegelapan, itu sebuah pilihan. Saudara, kalau saudara mengerti seorang yang bernama Viktor Frankl, saudara, dia adalah Holocaust survivor, dia pernah masuk dalam concentration camp, saudara. Saudara, dan dia adalah salah satu orang yang keluar dari camp itu dan tidak menjadi gila, saudara. Karena kebanyakan dari mereka yang keluar dari camp itu menjadi gila, saudara. Dan kemudian orang mulai bertanya, orang mulai curiga, kenapa kamu bisa tidak gila? Selain yang lain udah jadi gila. Kenapa kamu tidak menjadi gila? Tapi dia berkata sangat bagus, saudara. Dia bilang begini, karena menurut saya kebahagiaan itu bukan destiny. Kebahagiaan itu bukan di akhir. Tapi kebahagiaan adalah a journey. Dia berkata, kebahagiaan itu ketika kita berjalan, saudara. Dan dia berkata selama saya di concentration camp, dia cerita, setiap kali dia bisa melihat pemandangan yang mengerikan, dia tidak tahu kapanpun dia bisa mati, saudara. Saudara, tapi dia berkata setiap hari demi hari saya coba cari hal-hal yang paling kecil yang bisa membuat saya menjadi bahagia. Dia berkata hari demi hari, seberat apapun kondisi saya cari sedikit demi sedikit yang bisa membuat hari itu saya mengucap syukur dan bahagia. Dan dia berkata karena menjadi bahagia itu sebuah keputusan. Hari ini apa keputusan, saudara? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mau melihat anaknya sengsara terus menerus, saudara. Tuhan memang didik kita, proses kita. Tapi sebenarnya yang dia mau adalah, nak mari belajar nikmati jalan dengan aku. Percayalah aku Tuhan yang tidak akan pernah melepaskan engkau. Bahkan bukankah Tuhan sudah membuktikan engkau tenggelam pun Tuhan tarik engkau keluar. Seberapa kali pun engkau jatuh, dia tetap pegang tanganmu. Karena dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bisakah hari demi hari kita mulai belajar menikmati proses yang dari Tuhan. Saudara, dalam kehidupan pelayanan saya, prosesnya itu mengerikan lah, saudara ya. Untuk kita bisa kebaktian di tempat yang seperti ini sudah benar-benar anugerah Tuhan lah, saudara. Kalau saya bisa cerita sejujur-jujurnya, ini benar-benar semua rekayasa Tuhan. Sudah setiap hari ketika di Semarang,
Kita nggak punya tempat yang tetap, saudara. Sekalipun saudara tenda masih terus berjalan, sedang dibangun, saudara. Tapi kita perlu tempat untuk kita kebaktian juga di Semarang. Dan gak ada tempat. Dan dalam ketika berjalannya itu saya bisa memilih untuk marah dengan Tuhan. Tuhan, susah banget sih cari tempat buat kebaktian. Tuhan, kok gini sih, kok kan janji bahwa Engkau akan menyertai hamba-Mu ini. Tapi kenyataannya kok berkat-Mu kayaknya gak ada. Tapi saudara, saya mengucap syukur Roh Kudus bicara kuat dalam hidup saya. Dan seperti yang kemarin kita sudah diberkati dengan perkataan, cara pandang kita itu menentukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya coba ubah cara pandang saya. Saya lihat dan saya berkata, saya tahu kenapa Tuhan izinkan saya ngalaminya susah cari tempat. Dia bilang. Supaya nanti dimanapun Tuhan berikan tempat buat saya bisa mengucap syukur apapun kondisinya. Saudara, bahkan ketika itu saya tahu ramanya coba cari pinjaman, gak ada yang mau minjemin. Nyari minjem mobil, nyari minjem ini, gak ada yang mau minjemin. Saudara. Hari ini kita Tuhan berkati kita dengan mobil, ada orang mau pinjem buat jemput jemaat, silahkan. Saya bilang, saya tahu rasanya susah cari pinjaman mobil, bukan pinjaman uang, bukan. Pinjaman mobil. Saya tahu rasanya. Dan hari ini sejujurnya saya mengucap syukur. Saudara masih lihat kami semua masih sehat dan bugar dan subur. Karena kami belajar untuk menikmati setiap proses yang dari Tuhan. Kami belajar untuk menikmati jalan dan rencananya dalam hidup setiap kita. Tapi sekali lagi, Dia merindukan setiap anak-anaknya untuk memilih menjadi bahagia dalam segala hal. Jangan susah-susah, jangan sedih terus, jangan melo terus. Mari menjadi bahagia. Karena ketika saudara memilih untuk menjadi bahagia, saudara memilih tetap bersuka cita apapun yang terjadi. Itu artinya saudara sedang memilih untuk percaya kepada rancangannya yang ajaib buat setiap kita. Saudara sedang memilih untuk percaya kepada hatinya yang luar biasa. Engkau akan berhenti mempertanyakan pertanyaan yang daging. Engkau akan berhenti mempertanyakan dan meragukan dia. Tapi apapun yang terjadi, engkau akan memilih untuk menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Bukan dengan kemarahan, tapi engkau menyembah dia. Karena engkau tahu dia layak untuk kita sembah. Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28. Saya ambil lagi dalam terjemahan New King James Version. Dan dia berkata, dan dia telah membuat dari satu darah setiap bangsa untuk diam di seluruh muka bumi. Dan telah menentukan waktu mereka yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan batas-batas tempat tinggal mereka. Sehingga mereka seharusnya mencari Tuhan dengan harapan bahwa mereka bisa menggapai dia dan menemukan dia. Meskipun dia tidak jauh dari kita masing-masing. Karena di dalam dia kita hidup dan kita bergerak dan kita ada. Seperti yang dikatakan beberapa penyair Anda sendiri. Sebab kita juga keturunannya. Alkitab berkata Tuhan itu sudah menetapkan setiap musim dalam hidup kita. Apapun yang terjadi sudah dia tetapkan di tengah-tengah kita. Maka hari ini yang sedang terjadi dalam hidupmu itu sudah ditetapkan oleh dia sebelumnya. Dan jalan keluarnya juga sudah ditetapkan bagi dia. Maka dalam kehidupan kita perlu menyadari bahwa rancangannya itu luar biasa ajaib. Engkau enggak perlu takut. Karena apa? Dia yang mengatur setiap musim dalam hidup mereka. Dan Alkitab berkata semua sudah ditetapkan. Dan Alkitab berkata ketika dia telah menentukan setiap musim, membuat kita akhirnya mencari Tuhan dengan harapan. Yesus berharap, Tuhan berharap kita bisa menggapai dia dan menemukan dia di setiap musim dalam kehidupan kita. Dia mau berkata hari ini demi kasih Tuhan, dia ada di setiap musim dalam hidupmu. Dan setiap kali itu mungkin musim kemarau, atau itu musim bersalju, atau itu sangat panas terik apapun. Dia Tuhan yang tetap setia
dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tapi sekali lagi yang dia rindukan adalah kita menggapai dia, mencari dia, dan menemukan dia dalam segala musim dalam kehidupan kita. Saudara tahu, dalam kehidupan kita seringkali dia izinkan kita mengalami proses yang tidak enak. Dalam kehidupan kita mungkin kita pernah tahu yang namanya ditinggalkan orang. Kita tahu mungkin yang namanya disakiti orang lain. Kita tahu mungkin bagaimana orang yang dulunya setia tiba-tiba menjadi sangat tidak setia. Saudara, karena sebenarnya ujung-ujungnya semua ada pembelajaran Tuhan di dalamnya. Apapun itu, seringkali untuk menyadarkan kita bahwa cuma memang Yesus yang tidak pernah berubah. Dalam kehidupan saya belajar, people come and go. Orang datang dan pergi. Orang bisa datang, pergi tiba-tiba, datang lagi, pergi tiba-tiba. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya percayai, dia Yesus yang tidak pernah berubah. Membuat apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu dia tidak pernah meninggalkan saya. Sekalipun mungkin saya sedang mengalami musim kemarau dalam hidup saya tahu dia Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Alkitab berkata, dia sudah menetapkan semuanya. Dan ketika kita ada di dalam dia, kita jalan bersama dengan dia. Alkitab berkata, kita juga menjadi keturunannya. Dalam terjemahan lain, bahkan dikatakan menjadi generasi Allah. Keturunan Allah. Kita akan menjadi keluarga Allah. Dan inilah yang namanya penetapan dan perjanjian yang turun-temurun, yang kekal sampai selama-lamanya. Jadi kenapa kita harus marah? Kenapa kita harus kecewa dengan dia? Kenapa kita harus meragukan dia? Kalau dia sudah mengatur setiap musim dalam hidupmu, dia atur semuanya. Artinya nama hadasah adalah uncoincidence. Tidak ada yang kebetulan. Dan itu yang saya percaya dalam kehidupan saya. Mau saya di atas, mau saya di bawah, semua diatur Tuhan. Dan kalau hidup saya diatur Tuhan, saya mah tenang. Saudara, saya itu suka naik roller coaster. Saudara. Melepaskan stres sedikit. Saudara. Kan kalau di sini teriak-teriak kan dipikir orang gila ya, saudara ya. Tapi kalau saudara lagi naik roller coaster, saudara teriak, orang gak akan ada yang nganggap gila, ya kan saudara? Lu bisa teriak sekencang-kencangnya. Berapa kali saudara saya lagi stres, kalau pas lagi bisa dibawa liburan, ayo kita naik roller coaster. Hedi saya dari yang gak berani saya paksa, saudara. Temani saya. Karena dulu saya juga dipaksa bevis, naik roller coaster. Saudara, ketika itu saya duduk di roller coaster, dan para pegawainya, pekerjanya mulai menutupkan, memberi saya seat belt. Saudara, ketika itu di dalam roller coaster, bayangin, tiba-tiba Roh Kudus bilang di hidup saya. Dia bilang gini, nak, bukankah indah kalau kamu tinggal duduk, pasang seatbeltmu, dan ikut kemanapun roller coaster membawamu. Dan dia bilang, kalau kamu aja bisa percaya bahwa roller coaster tidak berhenti tengah jalan, gak akan bikin kamu jatuh, kenapa kamu gak bisa percaya dengan Tuhan? Saudara, hari itu kami pakai, saudara, saya pakai model roller coaster tuh seatbeltnya sekarang macam-macam, saudara. Tapi yang dulu itu yang benar-benar dua nutup tengah muka gitu, saudara, untuk aman. Saudara, saya duduk dengan Heidi karena sudah keringat dingin hampir menangis, saudara. Saya bilang, gak apa-apa, seru kok, seru. Padahal saya tahu tuh gak seru-seru amat lah, saudara ya. Saudara, saya duduk, dan saya nikmati, muter-muter turun, saya teriak-teriak, udah selesai, saya happy. Selesai dari roller coaster, saya turun, saya lihat mukanya Heidi biru. Saya lihat, kenapa mukamu? Saya bilang, biru, saudara, di sebelah sini. Dia bilang gini, Ci, karena aku nahan diriku. Tak tahan, Ci, waktu lagi jempale begini, Ci, tak tahan. Lah kalau cicinya kok enggak? Ya bisa lepas-lepas, saya bilang. Saya angkat tangan, saya bilang. Jadi enggak dipegang, jangan dipegang, sakit nanti. Sudah bisa ngerti gak maksud Tuhan? Karena kita ikut Tuhan terpaksa, akhirnya luka sendiri. Harinya bisa gak biru? Bisa. Tapi itulah kehidupan kita. Bisakah kita berani melangkah? Masuk aja. Duduk, pasang seatbeltnya. Terima jaminannya, terima anugerahnya, nikmati.
Semakin saudara menahan diri, semakin saudara luka. Capek, trauma, saudara gak akan mau jalan dengan Tuhan lagi. Saudara. Tapi ketika kau belajar menikmati dan nikmati aja lah. Naik dibawa naik, turun dibawa turun. Diputar-putar ya dibawa aja. Dan kita akan membuat kita ya hidup itu luar biasa indahnya, luar biasa. Kemarin Cikesha kasih saya satu lagu. Saudara. Lagunya lucu ya. Dia bilang dibawa santai, dibawa rileks. Jangan stres-stres, nanti gak ada jalan keluarnya. Kenapa stres? Bumpet. Gak ada ide sama sekali. Kita gak bisa lihat jalan keluar, tuh ada. Tapi gak bisa lihat, kenapa? Ya kayak ini tutup mata. Kok tidak bisa menikmati, kok gak bisa lihat jalan keluar. Ya sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu. Tapi kalau kau menikmati, kau jalan dengan Tuhan. Setiap hari kau berkata, Tuhan mari Tuhan, pimpin langkahku. Seperti Ayub berkata, aku tidak tahu jalan hidupku, tapi Engkau yang memegang setiap jalan hidupku. Mari Tuhan, Engkau yang pegang jalanku, mari tuntun langkahku. Arahkan aku kemana aku harus pergi, arahkan aku apa yang harus aku lakukan. Setiap kali mulai stres, Tuhan, datang ke Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, sudah mulai stresin Tuhan, tolong Tuhan. Tapi saudara, lingkungan itu juga mempengaruhi. Saudara. Saya mengucap syukur saya punya lingkungan yang cukup santai, saudara, di pantai, saudara. Bisa stres bersama, tapi bisa diketawain juga bersama-sama. Saudara, saya sampai kadang bilang, aduh Pi, kalau dulu papi masih hidup, sudah ada 2 cucu, gak mungkin stres Pendeta Petrus Agung Purnomo. Stres lihat cucu, wah. Karena papi suka anak kecil. Tapi sekali lagi dalam kehidupan kita, stres mungkin ada. Tapi mari memilih untuk tetap menikmati berjalan bersama dengan Dia. Karena Dia butuh kita untuk kembali percaya kepada Dia. Saudara, dan untuk percaya itu dibutuhkan sebuah ketulusan dalam hati setiap kita. Dengan cepat Matius 6 ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. The message dikatakan give your entire attention to what God is doing right now. Fokuslah, taruh semua perhatianmu kepada apa yang sedang Tuhan lakukan sekarang ini. And don't get worked up about what may or may not happen tomorrow. Dan jangan bingung, jangan gelisah tentang hal-hal yang mungkin akan terjadi atau yang bahkan mungkin tidak akan terjadi. Saudara. Kemarin kita pertama kali PKBM, kita kumpul dengan guru-guru. Mengatur kurikulum nanti gini gimana. Loh ini belum terjadi kok udah ketakutan. Dan begitu ketakutan udah ganti, rombak lagi. Saya bilang ini kapan kelarnya? Saya bilang Senin udah mau masuk. Nanti takut tiba-tiba yang ngajar, karena dikasih tahu ada administratif gini-gini. Jadi gak mau ngajar. Takut nanti kalau anaknya gak paham gimana. Saya bilang, anaknya aja belum datang. Saya bilang, kok udah ditakut-takutin dulu. Dan kita berkata, jangan panik, jangan takut dengan hal yang mungkin, atau yang bahkan belum mungkin, tidak mungkin akan terjadi besok. Karena apa? Kita berkata, God will help you deal with whatever hard things come up when the time comes. Karena Tuhan akan membantu engkau menyelesaikan semua permasalahanmu yang sangat rumit ketika waktunya tiba. Dia Tuhan yang bekerja secara timeline, saudara. Dan dalam kehidupan kita, timelinenya pun berbeda-beda. Jangan pernah berkata, kok dia udah bersinar duluan, kok aku belum. Kok dia udah diberkati duluan, kok aku belum. Kok dia lebih hijau, kok aku enggak. Semua orang punya timelinenya masing-masing. Dan termasuk kapan Tuhan menolong, itu dengan waktunya yang sempurna. Yang saya percayai pertolongannya tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya. Bahkan ketika kita berkata ini kayaknya udah terlambat pertolongan Tuhan. Tenang saudara. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Dalam kehidupan kita pun semuanya tidak ada kata terlambat. Semuanya sudah diatur Tuhan sedemikian rupa, seluar biasa itu.
Dan kita cuma tinggal percaya dengan dia dengan ketulusan dalam hati setiap kita. Saudara, saya tidak mencoba membela diri saya setiap kali orang tanya kapan nikah. Junior lain sudah mulai menikah, ya saya tahu karena saya datang. Dia orang akan bilang, kamu kapan nikah? Saya tahu timeline Tuhan dalam hidup saya, buktinya bukan nikah, dikasih anak. Sejujurnya di pikiran saya pun, ya kan harusnya nikah dulu ya, baru punya anak. Sama Tuhan mungkin bukan gitu caranya. Timeline saya udah beda. Saya belum nikah, ngirit biaya persalinan, biaya rumah sakit lah. Ya. Langsung pluk dapat anak. Anaknya cantik mirip saya lagi. Puji Tuhan ya. Tapi orang berkata kok gitu, ya itu timeline-nya Tuhan. Nikah kan sekali seumur hidup. Saya bilang, jangan main-main itu. Saya bilang. Kalau yang lain memang mungkin sudah harus menikah, ya kenapa ya enggak apa-apa. Sama halnya dengan kita, jangan bandingkan terus dengan orang lain. Kita punya timeline kita masing-masing kok saudara. Kapan kita bersinar itu masing-masing. Kapan Tuhan angkat kita itu masing-masing. Karena di mata Tuhan semuanya, pribadi demi pribadi itu berbeda satu dengan yang lain. Sekali lagi saya sungguh berdoa, mari tetap percaya kepada dia dengan timeline-nya, dengan schedule-nya. Mari percaya dengan dia. Dan Alkitab di Amsal 3 ayat yang kelima sampai ayat yang keenam berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tapi saya suka terjemahan ini. Trust God from the bottom of your heart. Percaya kepada dia dari lubuk hatimu. Don't try to figure out everything on your own. Jangan mencoba menyelesaikan masalahmu dengan caramu sendiri. Listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. Dengarkan suaranya apapun yang akan kau lakukan dan kemanapun engkau pergi. Karena He is the one who will keep you on track. Karena dialah yang akan membuat engkau tetap dalam jalannya yang sempurna. Nah, sekali lagi berdoa, mari jangan bimbang dengan rencananya. Jangan curiga dengan hatinya. Karena saudara, bimbang hati itu tidak mendapatkan apapun, saudara. Ketika hati kita tidak tulus dan hati kita penuh dengan kebimbangan, itu hanya akan membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Kalau saudara lihat di Yakobus 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sekali lagi kita berkata, jangan bimbang, saudara. Engkau meminta, engkau percaya dengan iman, jangan bimbang. Demikian ketika engkau bimbang, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Ada satu ilustrasi yang saya ingin tunjukkan ke saudara. Satu gambar yang cukup lama, yang mungkin bapak ibu saudara pernah melihatnya. Suami istri naik keledai, ketemu orang. Orang berkata, wah bakal mati itu keledai. Dinaikin 2 orang. Didengar, istrinya turun. Istrinya turun, orang mulai berkata, ya laki-laki gak sayang istri. Aduh ini gimana kok, dia kok gak bantuin istrinya, malah dia gak gentleman. Didengerin, bimbang lagi. Akhirnya yang cowoknya turun, istrinya naik. Dibilang, ya laki-laki takut istri. Didengerin lagi, dua-duanya turun. Orang berkata, bego banget punya keledai gak dipakai. Dapat apa? Capek iya. Gak nyampe-nyampe tujuan iya ya kan? Ya habis mau lagi jalan dengan orang berhenti. Jalan dengan orang berhenti. Apa ombang-ambing. Dan engkau akhirnya gak dapat apa-apa. Ya dapat cuma capek. Kenapa engkau diombang-ambingkan dengan perkataan orang? Hatimu tidak tetap dengan sebuah pendirian. Percayalah saudara, ketika engkau jalan dan mengikuti rencana Tuhan, engkau sudah melakukan panggilanmu, orang akan berbicara. Tapi sekali lagi,
Jika orang berbicara apa yang harus kita lakukan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan suruh. Ketika mungkin kita sedang melakukan dan jalan di dalam jalannya yang sempurna, tiba-tiba mungkin ekonomimu berantakan. Apa yang harus kita lakukan? Tetap jalan dan mengikuti jalan-jalannya yang ajaib. Apa yang terjadi jika mungkin hari ini badai menerpa hidup setiap kita? Apa yang harus kita lakukan? Tetap jalan dan ikuti dan lakukan panggilannya dalam hidup setiap kita. Dan ketika tidak ada kebimbangan dalam hati setiap kita, kita percaya dengan tulus, di saat itulah mujizatnya, pertolongannya akan nyata di tengah-tengah kita. Bangsa Israel bimbang dengan perkataan Tuhan, duduki negeri itu. Bimbangnya tahu dari mana? Dia kirim 12 pengintai. Saudara, kalau kau nggak bimbang, serbu, saudara. Tapi mereka bimbang. Mereka kirim 12 pengintai ke sana. Saudara tahu, dan itu sangat-sangat menyakiti hati Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Peristiwa 12 pengintai itu terjadi 9 Fav, saudara. Atau bulan Juli sampai Agustus. Saudara. Dan ada sebuah kebetulan yang sangat aneh di bulan yang sama, saudara. Di Av 9587 BC sebelum Masehi, sejarah menulis tentara Babylon menghancurkan Solomon Temple. Av 9 juga AD masih 70 Romawi menghancurkan Second Temple. Bulan yang sama di AD 135 kekalahan final Yahudi oleh Romawi. Bulan yang sama AD 1095 perang salib pertama dimulai dan membunuh ribuan orang Yahudi. Bulan yang sama 1290 orang Yahudi diusir dari England. Bulan yang sama AD 1492 orang Yahudi diusir dari Spanyol. 1942 orang Yahudi dipindah dari Warsawa ke kamp pembantaian yang tadi saya sebutkan, concentration camp. Dan di bulan yang sama AD 2005 orang Yahudi diusir dari Gaza dimulai. Kebetulan kok terlalu sempurna. Ketika ada sebuah keraguan, kebimbangan, ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, itu hanya akan membuat kehancuran demi kehancuran yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya berdoa, mari kembali percaya kepada hatinya. Saudara, mungkin hari ini kau belum melihat mujizat, tapi bukan berarti mujizat itu tidak ada. Mungkin hari ini kau sedang tidak melihat kesembuhan, tapi bukan berarti kesembuhan itu tidak ada. Mujizat, kesembuhan, berkat itu tetap ada dan nyata di tengah-tengah kita. Tapi kapan waktunya? Itu urusan Tuhan. Tuhan tidak nyuruh kita untuk memikirkan timeline-nya. Tuhan tidak suruh kita bikin kurikulumnya. Yang Tuhan mau cuma masuk ke sekolah kehidupanku. Ikut jalan dengan aku. Bawa terus masuk dalam rencanaku yang sempurna. Maka engkau akan lihat tiba-tiba mujizat demi mujizat, breakthrough demi breakthrough, itu yang akan diberikan di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.